Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Prihatini. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5E. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dan ini dia tugasnya. Nah, tugasnya yaitu untuk mengumpulkan kasus investasi bodong dan dikomentari dalam bentuk video. Nah, biasanya aku mencari kasus-kasus tersebut itu di mana? Nah, ya, di Google. Mari kita Google aja langsung ya. Guys, kita cari investasi apa saja, 5 investasi apa saja yang pernah terjadi, salah satunya di Indonesia. Kasus yang pertama yaitu Pak Sutri di Yogyakarta diamankan kerugian 15,6 rupiah. Kenapa bisa begitu? Dan kronologinya ternyata warga Sleman, daerah istimewa Yogyakarta ini diamankan polisi karena diduga terlibat kasus investasi bodong dengan kerugian mencapai 15,6 miliar. Mereka diamankan di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu 29 Januari 2020. Investasi bodong ini terungkap setelah satu korban yang melapor polisi di Polsek Depok. Korban tertipu investasi pengadaan gula hingga merugi sebesar 4.600.000 rupiah. Kebayang nggak? Sampai sebanyak itu dia tertipu gara-gara investasi bodong ini. Dan yang tidak disangka-sangka lagi, kenapa sih kok gak takut gitu melakukan investasi bodong, sedangkan kan ada aturan-aturannya, maksudnya ada hukumannya jelas tentang investasi bodong. Nah, yang kedua yaitu di Jambi, investasi bodong sapi kerugian 156 miliar. Nah, investasi jenis apakah ini? Ternyata investasi bodong ini yaitu berkedok paket susu perah. Pelaku melakukan penipuan terhadap 2.479 orang dengan total kerugian lebih dari 156 miliar rupiah. Para korban mengaku melakukan investasi di CVNA Sejahtera dan sebagai mitra kerja mereka tidak mendapatkan keuntungan sesuai yang dijanjikan pelaku. Dari investasi bodong yang dijalankan tersebut, pelaku mendapatkan gaji atau keuntungan sebesar 50 juta rupiah sebulan. Banyak banget kan keuntungannya, sedangkan korbannya yang investasi di investasi bodong tersebut tidak mendapatkan apapun. Tapi pelaku itu mendapatkan 50 juta rupiah per bulannya. Sangat besar kan keuntungannya, namun dengan cara yang salah. Yang ketiga yaitu di Kebumen. Investasi bodong catering rugi 1 miliar rupiah. Wah, ini ternyata lebih kecil ya dari yang tadi. Cuman ya sama aja, masih bentuk miliar itu ternyata besar. Karena aku belum sama sekali pegang uang 1 miliar. Ternyata ini pelakunya ibu rumah tangga. Di Jawa Tengah. Kasusnya yaitu usaha catering. Nah, ini ternyata tersangka melakukan aksi penipuan terhadap sejumlah orang di Kabupaten Kebumen dengan total kerugian 1 miliar. Modusnya yaitu catering, tiap bulannya ada keuntungan dari setiap modal yang dititipkan ke tersangka, namun usaha catering itu tidak pernah ada. Nah, jadi gimana nih? Jadi mungkin investasinya berupa catering. Jadi mungkin dia tuh seakan-akan punya usaha catering dan orang itu berinvestasi ke dia, sedangkan dia tuh nggak punya usaha catering sama sekali. Mungkin seperti itu ya.
Seperti yang tadi saya sebutkan, jadi si pelaku ini berpura-pura punya usaha catering gitu. Nah, dia menawarkan kepada korban, kalau misalkan kamu investasi ke saya, nanti kamu dapat 10% setiap bulannya. Nah, sedangkan yang melapor ini, si korban ini mengaku sama sekali tidak mendapatkan keuntungan. Makanya si korban ini melapor ke polisi. Kayak gitu guys, sepertinya. Nah, yang keempat itu ada istri polisi di Kalimantan Timur jadi tersangka. Istri polisi. Kenapa bisa jadi tersangka investasi bodong di sini? Mari kita lihat. Seorang istri polisi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, tertangkap kasus investasi bodong dan arisan online. Wow. Dalam aksi, pelaku mengiming-iming belasan ibu yang akan berinvestasi dengan bunga besar. Siapa yang gak tergoda dengan bunga besar? Ya gak sih? Semua orang pasti tergoda. Cuman kita sebagai orang yang pintar jangan mudah tergoda. Kita harus selidiki dulu itu investasinya benar atau enggak, bodong apa enggak, kayak jujur apa enggak gitu kan. Nah, total yang melapor ada 17 perempuan yang sudah melapor ke Polres dari arisan investasi bodong ini. Itu kejadiannya tahun 2020. Oh, berarti sudah 2 tahun yang lalu ini kejadiannya. Jika ditotal semua kerugian berkisar 200 juta dari semua pelapor itu. 200 juta. 200 juta itu enggak sedikit loh. 200 juta itu banyak. Berarti untungnya besar juga ya, namun caranya yang salah. Bener gak sih? Nah, untuk investasi, pelaku menjanjikan bunga 100-200% dalam waktu singkat. Nah, kalau misalkan kita pintar, aku nggak menyalahkan bahwa yang mengikutinya itu kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita pintar, mana mungkin gitu kan? Mana mungkin keuntungan atau bunganya itu sampai 100 atau 200%. Jadi misalkan kita investasi 25 juta. Seperti mustahil aja gitu kalau misalkan keuntungannya juga 25 juta atau 50 juta. Harusnya kita kalau misalkan kita pintar, itu kita selidiki dulu itu investasinya seperti apa. Terus kita lihat siapa saja yang investasi di situ dan apakah benar mendapatkannya atau tidak, seperti itu. Atau jenis usahanya apa, kita lihat perkembangannya juga. Dan intinya kita tuh harus teliti kalau mau investasi. Jadi jangan investasi aja. Dengan mungkin si pelaku memberikan bukti-bukti palsu gitu kan. Walaupun ya mungkin, tapi logikanya gini loh. Ya tadi logikanya kayak gak mungkin kalau misalkan kita berinvestasi tapi keuntungannya sampai 100 atau 200%. Itu kalau menurut aku itu gak mungkin banget. Itu pasti bodong kalau aku pikirannya seperti itu. Nah, ini untuk meyakinkan korban, pelaku mempublikasikan nama-nama anggota yang dananya telah dicairkan melalui media sosial Facebook sehingga terkesan transparan. Praktik tersebut sudah dilakoni pelaku sejak 2019 lalu. Nah, bukti. Jadi, walaupun itu udah ada bukti, kalau cuman sekedar bukti gambar itu dia bisa bikin sendiri gitu. Ya intinya kita harus berhati-hati lagi dalam berinvestasi, menurut aku seperti itu. Selanjutnya, mantan pegawai bank investasi bodong 15 miliar rupiah. Mantan pegawai bank. Kenapa kok bisa? Nah, mari kita lihat. Kasusnya ternyata berawal dari salah satu korban yang melaporkan kepada Polda pada tanggal 18 Agustus 2020.
korban tersebut mewakili 15 korban lainnya yang juga ditipu oleh inisialnya PP. Berarti udah banyak korbannya ya. Nah, ternyata kan baru 15 nih yang lapor. Ternyata kurang lebih ada 27 orang dengan kerugian mencapai 25 miliar. Sangat-sangat besar jumlah yang tidak sedikit kan ya. Sangat besar itu jumlahnya. Nah, menurut artikel ini, saat masih bekerja di Bank Jatim pada tahun 2016, PP inisial PP ini menawarkan investasi jual beli mata uang asing pada tahun 2016 yang lalu. Keuntungan yang dijanjikan sekitar 5-6% dari mata uang yang diinvestasikan. Waktu berjalan, keuntungan tersebut tak kunjung diberikan, malah uang investasi tersebut digunakan inisial PP untuk kepentingan pribadi. Nah, kita sebagai manusia, kita harus cermat. Mau siapapun itu yang menawarkannya, mau teman sendiri, keluarga sendiri, tapi kita harus seleksi, kita harus selektif, kita harus mencari tahu apakah itu benar atau tidak. Misalkan kita investasi, ada teman kepercayaan kita sendiri menawarkan investasi ke kita, investasi dalam bentuk apapun itu. Nah, kita selidiki dulu apakah benar investasi itu aman atau tidak, bodong atau tidak, legal atau ilegal. Nah, kita harus selidiki dulu. Jangan sampai itu karena teman kita nggak enak, atau jangan sampai karena dia terkenal, gak mungkin lah dia bohong. Pokoknya kita harus lebih selektif lagi dalam investasi atau hal apapun itu. Janganlah kita mudah percaya dengan keuntungan yang besar. Nah, oleh karena itu, kita lebih baik berinvestasi di yang syariah. Terus investasi yang jelas gitu. Jangan sampai kita tergoda dengan aplikasi-aplikasi yang menawarkan keuntungan yang amat sangat besar. Karena menurut logika itu tidak mungkin. Maksudnya, apalagi semacam kasus tadi, itu ada keuntungan 100% atau sampai 200%. Itu seperti tidak mungkin. Tapi jika kalian investasi seperti di pasar modal syariah atau pokoknya yang sudah diawasi OJK dan teman kalian ada yang pakai, terus dia mengasih tahu ini loh hasilnya. Nah, itu boleh deh. Cuman jangan terlalu besar dulu, kita kayak rasakan dulu keuntungan apakah benar ada keuntungannya gitu, apakah investasi ini benar. Jadi kalau misalkan kita mau coba-coba, menurut saya pribadi, kita investasinya jangan terlalu besar dahulu gitu. Atau kalau kalian mau investasi besar, investasilah di yang sudah dipercaya, di tempat-tempat atau di perusahaan-perusahaan yang sudah dipercaya, seperti itu menurut aku. Soalnya saya berpendapat seperti ini karena saya belum terlalu terjun jauh ke dunia investasi. Oleh karena itu saya tidak bisa memberikan pendapat yang lebih. Jadi hanya semacam logika saja. Oke, cukup sekian ya teman-teman yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.